Terima kasih Pak Ependitan, bakal calon anggota DPR di Batam, Dapil Bengkong Batu Ampar, yang sudah hadir di Metro Forum. Bagaimana masyarakat atau pembaca Pos Metro itu bisa tahu siapa calon wakilnya nanti yang akan dipilih. Tentu di sini kami ingin tahu siapa Pak Ependitan ini. Untuk selanjutnya saya persilakan. Siapa Pak Ependitan? Siap. Oke, selamat pagi Pak Rento dan teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan saya namanya Ependitan. Ya, lahir di kota yang tidak jauh dari kota Batam, sebuah kota yang dijuluki kota Sagu. Itu kota Selat Panjang. Ya. Oh, nah, ini ada orang Selat Panjang ya. Sekampungnya Bu Yana ya. Jadi saya memang besarnya dia itu di Selat Panjang. Jadi orang tua saya itu profesinya nelayan. Jadi kalau ditanya, saya memang bukan anak siapa-siapa juga, sama dengan kita semuanya. Jadi orang tua juga hidup dengan melaut, ya, karena memang di sana mata pencarian banyak begitu. Jadi dari kecil saya itu hidupnya di tepi laut, ya. Lalu besar SD, SMA itu di Selat Panjang. Kemudian karena ada panggilan di dunia tulis menulis, terutama di jurnalistik, makanya saya belajar di situ. Saya belajar ke Medan, akhirnya bekerja di sebuah majalah agama Buddha, ya, namanya majalah Teguh. Sampai sekarang masih ada. Kemudian juga sebagai editor di sebuah majalah nasional Buddhis juga, namanya majalah Maitra Wira. Nah, setelah itu sambil kuliah, saya pas kebetulan karena ada kesempatan itu kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi selama 4 tahun di situ Pak saya kuliah, teman-teman saya itu mayoritasnya Islam, dan saya sendiri belajar agama Islam karena itu tidak ada agama lain, ada wajib belajar agama mata Islam. Kuliahnya itu ya. Mata kuliahnya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar ya di lingkungan yang mayoritasnya Muslim, dan di situ kita merasakan bahwa nilai persaudaraan itu sangat luar biasa. Akhirnya terbentuklah jiwa saya terus ya untuk mengembangkan diri, bagaimana terus bermasyarakat secara majemuk gini. Nah, akhirnya saya setelah itu keluar dari majalah, sempat berdagang Pak. Jadi sempat berdagang karena memang dulu mindsetnya orang Tionghoa itu kayaknya saya harus berdagang gitu ya. Tapi setelah berdagang akhirnya merasa kayaknya passion saya bukan di situ. Nah, kembalilah saya masuk ke dunia media jurnalistik ya, jurnalisme itu berkarya sebagai seorang penyiar radio. Di mana itu? Di kota Medan juga. Di Medan. Namanya E-Radio ya. Jadi di situ membahas masalah nasional, ya, berita tentang ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah lokal di Sumatera Utara, ya, ataupun yang di Kota Medan, ya, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial lah. Nah, lalu saya bekerja juga sebagai redaktur Pak di sebuah koran namanya Cengpao, itu bagian dari grup analisa. Jadi sebagai redaktur juga untuk berita headline, ya, berita headline yang memang tanggung jawab saya. Itu bekerja hampir 4 tahunan, Pak. Setelah itu barulah saya pindah lagi balik ke Batam. Saya bergabunglah di Batam Singwen, Pak, sebagai pertama-tama sebagai wartawan juga, ya. Ikut juga liputan sama teman-teman di lapangan. Waktu itu saya memang ditugaskan untuk lebih banyak ke masalah ekonomi. Karena Batam ini banyak sekali masalah perekonomian yang harus kita bahas. Terus saya ditugaskan ke situ. Kemudian karena saya bisa bahasa Mandarin, waktu itu Batam Singwen kita ada corner bahasa Mandarin, yang beritanya bahasa Mandarin supaya Batam ini kegiatannya, suasananya, kondisinya bisa dibaca loh oleh orang-orang luar, ya, pembaca-pembaca dari Singapura, Malaysia, dari Tiongkok, Taiwan, itu semua bisa mengetahuinya. Itulah waktu tugas saya di situ. Dan terakhir sampai sebagai wakil Pimbet ya, bersama dengan Bang Raffi, ya, di situ. Dan disitulah saya pikir-pikir bagaimana saya bisa terus mengabdi ya kepada masyarakat, bagaimana saya bisa dekat dengan masyarakat. Nah, datanglah sebuah tawaran ya untuk
bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. Jadi ditawarkan sebagai pengurus di kecamatan. Oh, Bapak ini ketua ya? Wakil ketua. Wakil ketua. Dulu PAC PDIP Perjuangan. Lubu Baja. Nah, saya mau tanya nih, kenapa Pak Effendi tertarik untuk terjun ke dunia politik? Ya, Pak. Jadi orang Tionghoa itu biasanya mindsetnya atau stigmanya atau image-nya itu selalu berhubungan dengan dagang, bahkan pengusaha. Ya, padahal sebenarnya orang Tionghoa, etnis Tionghoa seperti saya ini, kita bisa banyak berkontribusi di bidang-bidang lain. Ya, misalnya sekarang juga banyak yang bisa aktif di kepolisian, kejaksaan, ya, di tentara, jaksa, imigrasi dan segala macam. Jadi makanya terakhir karena ada tawaran itu dan saya timbang-timbang, akhirnya memutuskan, oke lah saya sebagai pengurus, ya, untuk bisa memahami, ya, terus bagaimana kita di sana kita tetap berkarya, tetap bisa mengabdi kepada masyarakat. Begitu Pak awal-awal ceritanya. Terus kenapa ke PDIP? Itu lebih soal ideologi atau seperti apa? Karena Pak, terus kenapa begitu dengan partai? Waktu itu sebenarnya banyak sekali tawaran ya, dari partai-partai lain. Ada juga yang bersifat partai baru, ada juga partai yang bersifat sedikit nasionalis Islami, gitu ya, yang mendekat ke saya. Tapi saya terus jatuh pilihannya ke PDI Perjuangan, ya karena apa? Pertama yaitu Pak, karena ideologinya sangat jelas, ya, bahwa selama ini yang saya perhatikan, yang betul-betul bisa memperjuangkan hak semua masyarakat secara adil, ya, tanpa membedakan suku, ras, ya, warna kulit, agama. Itu saya lebih terasa di PDI Perjuangan, ya. Dan kebetulan selama ini sejak saya waktu memilih, dari bisa memilih pertama kali sampai yang 2019 itu, memang pilihan saya tidak jauh-jauh Pak, masih juga PDI Perjuangan. Walaupun waktu itu belum terjun di dunia politik. Ya. Jadi di situ tetap pilihannya dari muda ya, dari masih SMA waktu itu sudah pernah milih, itu tetap PDI Perjuangan. Jadi makanya terakhir ada tawaran dari PDI Perjuangan, ya saya terima. Semoga itu bisa menjadi sarana saya untuk terus berkarya gitu Pak. Tapi Pak Effendi, Pak Effendi sadar enggak bahwa terjun dalam politik itu tentu besar cost-nya? Betul. Karena kalau yang saya baca-baca juga itu, untuk sekelas DPRD saja minimal 500-an juta harus ada. Itu pun hanya untuk biaya-biaya bukan politik uang ya, biaya-biaya atribut kampanye dan lain-lain gitu. Nah, apakah Pak Effendi sudah punya juga itu pundi-pundi? Paling tidak ya untuk persiapan untuk kampanye gitu, sosialisasi. Jadi hal ini juga sering saya diskusi dengan anak-anak muda terutama, ya seperti adik-adik yang magang ini Pak. Jadi karena saya sering turun ke dapil, sering ketemu juga dengan anak-anak muda, dan saya ajak diskusi karena saya merasa anak muda itu harus punya kesadaran politik Pak. Jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih ya. Dan saya sering tanya, kira-kira adik-adik pernah dengar nggak bahwa kalau kita masuk politik nyalek itu pasti ada maharnya pertama. Kira-kira saya mau nyalek di PDI Perjuangan ini maharnya berapa, gitu kan? Saya kasih gambaran 100 juta sampai 1 miliar misalnya. Coba adik-adik tebak berapa? Rata-rata ada yang menebak 400, ya, 300. Tapi saya bilang, dari pencalekan sampai sekarang, saya tidak pernah diminta sepeser pun oleh partai. Saya ditugaskan untuk maju di Dapil Bengkong, karena di Dapil Bengkong Batu Ampar, Dapil 2, itu karena di sana selama ini Pak, istilahnya masyarakat, terutama masyarakat Tionghoa itu jumlahnya juga sudah lumayan banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sehingga perlulah perwakilan dari etnis Tionghoa di situ untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, mengenai
Kos, Pak. Betul, Pak. Yang seperti Bapak bilang bahwa banyak sekali pemberitaan survei yang mengatakan setiap caleg itu pasti harus menyiapkan modal yang lumayan besar ya untuk ukuran kota. Ya, jujur, Pak, memang itu benar. Ya, setiap kali kita ingin bersosialisasi, ya, kita bertemu dengan konstituen, kita bertemu dengan warga, itu pasti ada cost-nya. Ada alat-alat peraga untuk sosialisasi, ya, belum kampanye nih. Masih sosialisasi itu juga butuh biaya, Pak. Cetak kartu nama, cetak kalender, segala macam lah. Itu memang butuh biaya. Nah, apakah itu memang saya sudah siap, Pak? Kita bilang bersyukur sekali, Pak, karena walaupun saya dari orang yang bukan siapa-siapa, ya, bukan anak siapa-siapa, bukan pengusaha, hanya seorang pekerja jurnalisme, dan kenapa bisa maju dengan modal berapa sih gitu? Beruntungnya saya, bersyukurnya saya karena saya banyak mendapat bantuan, dukungan dari teman-teman, ya. Jadi selama saya bersosialisasi itu banyak di support, ya, banyak diberi dukungan, sehingga kos saya boleh dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kandidat yang lain. Ya, misalnya kalau saya kandidat lain ingin melakukan sebuah acara, mungkin harus mengundang di tempat yang besar, sewa segala macam. Sementara saya boleh, oh ada yang pinjamin tempat, oh ada yang saya bantu sumbangan makanan, ya, dan segala macam lah. Jadi itu tergantung sih masing-masing cara kita bagaimana melakukan sosialisasi selama ini, Pak, sebelum kita masuk ke masa kampanye. Jadi cost-nya tentu ada. Jadi kalau saya bilang berpolitik itu tanpa cost tak mungkin. Ya, itu jelas, Pak. Mau sampai berapa angkanya tentu saya tidak bisa buka di sini. Saya mengatakan tergantung cara kita bagaimana melakukan sosialisasi dan pendekatan. Jadi di sanalah bagaimana kita mendekati masyarakat, bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Tapi Pak Effendi ini kan pemain baru. Ya. Terus kompetitornya nanti incumbent lah. Yang jelas dia sudah lama. Ya. Terus dia sudah berbuat sesuatu dan masyarakat sudah mengenal gitu kan. Ya, nah, sekarang apa kiat yang dilakukan oleh Pak Effendi untuk memperkenalkan nama Pak Effendi sebagai pemain baru? Ya. Sedangkan yang lama dan incumbent itu mereka sudah berbuat gitu. Ya. Terus terang, Pak, melalui seleksi di partai sendiri itu tidak sembarang dong untuk memberikan rekomendasi kepada seorang kandidat untuk maju mewakili partai di dapil itu. Jadi saya bisa dipercayai oleh partai untuk maju karena dengan background saya sebagai seorang jurnalis, kemudian saya juga sebagai seorang aktivis sosial, ya, di banyak sekali paguyuban. Jadi boleh dikatakan kita punya jaringan dan basis masa yang sudah mengenal kita, itu tinggal kita bagaimana kapitalisasikan supaya bisa lebih menguat. Nah, disitulah teman-teman terus memberikan motivasi, memberikan dukungan. Effendi, kamu harus maju, ya, untuk bisa mewakili aspirasi masyarakat kita, supaya di dapil Bengkong Batu Ampar ini ada yang mewakili kita semuanya. Jadi bisa, sehingga pembangunan itu bisa lebih merata, pembangunan itu bisa lebih adil, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat di wilayah Bengkong Batu Ampar, ada beberapa daerah yang memang sudah dibangun, ya, ditata dengan sangat rapi, dengan sangat baik. Tapi ada juga daerah-daerah tertentu, Pak, yang mungkin luput dari pembangunan itu, di mana jalannya masih rusak, ya, penerangannya, fasumnya masih kurang, yang selama ini tidak tersentuh oleh teman-teman yang lama, senior-senior saya. Nah, disitulah saya bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa kalau saya diberikan amanah, pembangunan yang sudah terluput selama ini mungkin akan kita cover, akan kita lakukan pembangunan sehingga dia bisa lebih merata, lebih adil, Pak. Begitu. Nah, itulah yang membuat saya yakin, terutama karena ada dukungan-dukungan dari kawan-kawan di lapangan, Pak. Gitu. Apa pandangan Pak Effendi soal politik uang? Politik uang. Kalau tentang masalah money politik, terutama di dapil saya, Pak, karena selama beberapa bulan ini saya terjun ke lapangan, ke dapil, kita sering ditanyain, ya, kata yang paling populer yaitu wani piro, ya kan, jumpa wani piro, apa ada duitnya gitu, ya, kira-kira begitu.
Saya sendiri Pak, kalau sebagai Tionghoa Pak, saya kalau masuk ke politik dan saya tidak bisa membawa sebuah angin segar, dan saya terbawa arus dengan melakukan mendukung money politik, berarti keterlibatan saya di politik itu tidak ada artinya Pak. Karena kita tahu bahwa money politik itu tentu sesuatu yang sangat tidak dibenari oleh aturan. Nah, itu secara moral pun tidak pantas, apalagi kita adalah orang yang beragama. Karena saya sendiri juga sebagai pengurus majelis ya agama Buddha. Hal-hal yang berkaitan dengan money politik itu menurut saya secara hati nurani saya itu tidak pantas. Ya, kadang-kadang kita mendengar ada orang wah tawarannya berapa sangat terbuka di masyarakat sekarang. Satu paket berapa. Ya kan Pak? Ya. Itu jelas. Dan orang tanya, kamu ada uangnya nggak? Nah, saya selalu mengatakan begitu, Bapak, kepada teman-teman. Kalau hari ini saya terjun dengan cara yang sama, berarti lebih baik saya tidak terjun, Pak. Saya terjun ke masyarakat, kalau saya bawa modal yang besar, lalu saya money politik, saya mengeluarkan modal yang besar, nanti setelah saya duduk, apa yang saya pikirkan? Mengembalikan. Ya, saya bagaimana kembalikannya? Saya tidak akan pikirkan bagaimana saya membangun jalan, tidak akan saya membangun sekolah, bagaimana saya menjaga masalah stunting, masalah anak-anak yatim piatu, masalah kemiskinan, UMKM itu nggak saya pikirin Pak. Saya pikirkan bagaimana saya cari proyek, bagaimana saya mengembalikan modal saya. Tapi hari ini saya maju dan ternyata tidak mengeluarkan spesial pun dengan modal yang sangat ringan, sehingga saya tidak ada beban untuk mengembalikan modal itu. Tapi ini Pak, diakui atau tidak diakui, sekarang kan masyarakat terjadi namanya transaksional. Gitu. Ya, betul. Seperti Pak Pendi bilang tadi, Wani Piro. Ya. Nah, ini kan persoalan juga. Memang kita idealnya ya yang berkualitas lah, yang mewakili rakyat itu duduk di parlemen gitu kan, di dewan. Cuma persoalannya karena mungkin ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat juga. Karena mungkin rasa kecewa masyarakat selama ini wakil mereka tidak menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga ya udah, daripada kita hanya jadikan objek per 5 tahunan, ya mendingan kita transaksional sekalian lah. Wani Piro berani kasih berapa gitu kan. Nah itu kan itu tidak bisa dipungkiri, dan saya yakin politik transaksional ini, politik uang ini pasti jalan. Ya. Nah ini kan tantangan buat Pak Effendi gitu. Jadi memang itu sebuah tantangan yang besar Pak, karena banyak sekali kita tadi saya bilang di lapangan kita sudah melihat, ya mendengar sendiri, oh ini berapa. Tapi bagi saya Pak, bagaimana saya meyakinkan masyarakat bahwa saya bisa terpilih, saya bisa mendapatkan dukungan, ya tanpa melakukan transaksi seperti itu, yaitu lihatlah track record saya selama di paguyuban, di sosial, ya di majelis agama, apa yang telah saya lakukan, kenapa orang bisa mengenal saya, kenapa teman-teman di masyarakat kami ya bisa mengetahui Effendi Tan, apa yang telah dia lakukan, ya selama ini, apakah saya hanya seorang pedagang yang mungkin hanya memikirkan keuntungan laba? Tidak. Saya seorang jurnalis yang sangat aktif di bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat bisa menilai sendiri, dan mereka bisa memberikan dukungan dan bisa memberikan apresiasi apa yang telah kita laksanakan selama ini. Saya yakin bisa menang dalam pileg ini karena jumlah dukungan yang saya kumpulkan itu sudah lumayan bisa meyakinkan saya. Oh gitu. Jadi itulah saya pikir tidak semua harus dilakukan dengan cara transaksi seperti begitu Pak. Banyak juga orang-orang yang punya hati nurani, orang yang punya moralitas, yang ingin memilih wakil mereka yang bersih, yang bisa bekerja, yang bisa dekat dengan masyarakat, yang betul-betul bisa turun ke masyarakat, melihat keadaan kondisi masyarakat itu seperti apa. Nah itulah yang saya rasakan selama ini Pak. Banyak sekali orang menawarkan
Pak Pendi, ini ada loh berapa masa, kira-kira Pak Pendi berapa. Kalau jumpa hal seperti ini Pak, tentu saya akan mengatakan terima kasih ya. Kalau Bapak Ibu pengen melakukan transaksi seperti itu, saya mungkin belum sanggup, karena saya tidak ingin hanya menjalin hubungan 5 menit di TPS saja. Kalau hari ini saya bayar Bapak Ibu, itu berarti selesai, 5 menit selesai. Kemudian saya tidak perlu lagi memiliki tanggung jawab moral kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini memberikan dukungan kepada saya dengan hati nurani Bapak Ibu, berarti saya punya utang moral kepada Bapak Ibu untuk melayani Bapak Ibu selama 5 tahun. Nah, itu komitmen saya. Nah, itu yang telah saya lakukan selama saya aktif di dunia sosial, Pak. Tapi ini juga, sebelum jadi, biasanya idealis gitu kan. Bahwa dia, ya, semua aspirasi masyarakat mau dia laksanakan. Tetapi begitu dia sudah duduk, nanti berubah gitu kan. Lupa itu janji-janji saat kampanye. Apakah itu akan terjadi juga sama Pak Effendi? Jadi saya kalau mengatakan tidak mungkin seperti itu, mungkin Bapak Rento juga tak yakin ya. Ini seperti caleg lain juga, semua ngomongnya sama. Ya kan pasti sama, begitu ngomongnya pasti nanti pasti aspiratif. Ya. Tapi untuk pribadi saya Pak, karena apa ya, ajaran-ajaran yang ada di dalam hati saya yang selama saya terima di dalam keyakinan saya, bekerja untuk nyata itu tidak boleh hanya di mulut Pak. Jadi kita itu betul-betul harus bekerja, berkarya. Kalau Pak Rento mungkin tahu bahwa orang Tionghoa itu tidak terlepas dari ajaran Konghucu. Jadi saya termasuk seorang yang sangat sering mempelajari tentang Konfusianisme. Nah, itu bahkan bisa menjadi pola pikir dan the way of life dari saya. Bahwa saya menjalani hidup itu banyak menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Konghucu. Dari salah satu poin yang penting itu adalah Pak, bagaimana kita itu bisa hidup berfaedah. Makanya saya bilang ke teman-teman, mengapa saya mau masuk ke partai politik? Mengapa saya mau nyalek? Supaya hidup saya berfaedah. Berfaedah untuk siapa? Pertama untuk orang tua saya, biar mereka bangga punya anak yang bisa berkarya untuk masyarakat. Nah, bisa mengharumkan nama mereka. Itu adalah bakti yang paling besar bagi orang tua. Jadi bagi orang yang mengerti ajaran Konghucu Pak, bagaimana mengharumkan nama orang tua, itu bakti yang paling besar. Artinya orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga dia bisa berguna untuk bangsa dan negara. Bisa membanggakan orang tua. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah bagaimana kita itu membuat kita itu berfaedah untuk masyarakat secara umum, secara luas. Semakin luas kita bisa mengabdi, semakin berartilah hidup kita ini. Itulah nilai-nilai yang saya pegang selama ini Pak. Makanya dalam setiap di setiap akun sosmed saya Pak, itu untuk sosialisasi, saya selalu punya tagline itu berfaedah, hidup yang berfaedah. Jadi Pak Effendi ini maju betul-betul murni karena ingin mengabdi buat masyarakat. Jangan-jangan nih, bukan tuduhan sih, ada juga sih caleg atau caleg yang maju itu seperti orang biar dapat pekerjaan gitu, melamar kerjaan gitulah. Karena susah nih zaman sekarang. Menurut Pak Effendi? Dugaan seperti itu mungkin tak salah Pak, ya. Bahwa ada orang sih ini mau jadikan sebuah pekerjaan. Tapi bagi saya Pak, untuk bukan kita sombong atau kita membanggakan diri. Kalau sekedar untuk mencari pekerjaan Pak, mungkin ada yang lebih enak daripada menjadi anggota DPRD. Kan kalau anggota dewan kan nanti ada proyek. Jadi Pak, jujur ya, sampai sekarang saya sama teman-teman boleh dikatakan orang yang paling nggak ngerti proyek-proyek itu kayak mana. Saya tak pernah berpikir, nanti saya bagaimana mencarikan proyek. Pak Rento, teman-teman saya yang di Paguyuban nih ya, kebanyakan banyak sekali pengusaha, banyak sekali pedagang. Tapi semuanya itu membangun, merintis bisnis atau usaha mereka itu dari nol. Nah, itu tidak pernah lah mengatakan, kami ini dapat proyek dari siapa-siapa. Semuanya karena melakukan perdagangan, melakukan pengusahaan, ya, atau usahanya itu dengan mandiri.
Sehingga tidak ada yang ada pesanan, oh ini Pendi, nanti kalau kamu duduk jangan lupa ya bagi proyek ke kami. Nggak ada Pak sampai sekarang. Jadi, nah, itulah yang menjadi tanda tanya buat saya. Pak Pendi, apalagi biasanya etnis Tionghoa ini ya senangnya berdagang lah, berbisnis gitu. Ini malah terjun ke politik. Tentu ada siapa yang inspirasi terjun ke dunia politik ini? Jujur Pak, tidak ada. Itu betul-betul dari hati saya sendiri yang ingin berkarya ya, melalui lembaga DPRD ini. Tapi masih ada batasan-batasan, masih ada skeptisme di masyarakat Tionghoa. Padahal itu menjadi sebuah bagian yang sangat penting. Sehingga saya terpanggil, pengen masuk ke partai itu untuk mengaspirasikan, ya, dan mengembangkan kesadaran dan partisipasi ya etnis Tionghoa di bidang politik ini, Pak. Nah, itulah salah satu keinginan saya. Dan karena saya merasa selama ini dari muda sampai saya sekarang sudah separuh baya, gitu, itu tidak terlepas dari pelayanan kepada masyarakat, terutama lewat jurnalisme. Saya punya sebuah motto ya, yaitu bagaimana melakukan pembangunan yang lebih baik dan lebih adil di daerah dapil saya, yaitu di Bengkong Batu Ampar. Karena saya sudah ceritakan banyak sekali pembangunan yang jalan, tapi juga banyak sekali daerah-daerah yang tidak tersentuh. Tapi sementara ada juga daerah-daerah yang jalannya rusak, Pak. Ya, yang begitu kalau hujan banjir. Ya, ternyata ada juga masih yang luput ya dari pembangunan yang begitu pesat ini. Sehingga butuhlah sentuhan-sentuhan yang lebih merata, yang lebih adil untuk semua masyarakat yang ada di daerah Bengkong dan Batu Ampar. Terakhir dari saya, kalau nanti Pak Effendi terpilih sebagai anggota Dewan, nah ini biar nanti dicatat nih juga nih, apa kiat Bapak untuk menjaga integritas, tidak korupsi, dan akan membela kepentingan rakyat atau menampung aspirasi rakyat? Apa yang akan Bapak lakukan? Jadi, siap untuk tidak korupsi, Bapak akan menjaga integritas, dan siap menampung aspirasi atau keinginan rakyat. Ya. Jadi kalau saya berjanji-janji begini, Bapak mungkin nanti akan orang berpandangan bahwa ini janji caleg biasanya. Kan kami akan catat, betul. Kami akan ingatkan saat Bapak nanti duduk, ternyata Bapak tidak bisa menjaga integritas atau Bapak tersangkut korupsi gitu. Ya. Jadi Pak, saya untuk anti korupsi, untuk melakukan hal dengan jujur, ya, dan tidak melupakan pelayanan kepada masyarakat, ya, integritas saya itu memang menjadi motivasi saya. Prioritas ya. Ya, menjadi komitmen saya bahwa kalau saya korupsi, berarti saya akan memalukan orang tua saya akan memalukan keluarga saya akan memalukan marga saya. Itu yang harus saya lakukan, harus saya jaga supaya hal ini tidak terjadi. Karena bagaimanapun saya pengen di dunia partai ini, dunia politik ini, karena saya ingin berbakti kepada orang tua, kepada keluarga, juga kepada bangsa dan negara. Kalau saya korupsi, berarti saya mencoreng nama baik orang tua saya yang sudah membesarkan saya, yang sudah mendidik saya. Nah, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai hidup saya, Bapak. Itulah yang menjadi target utama saya untuk masuk ke dunia politik. Integritas termasuk nggak main proyek loh? Tentu, Bapak. Oke. Tentu. Itu Bapak bisa catat dan bisa memberikan teguran kepada saya kapan saja. Kalau saya tidak melakukan apa yang setelah saya sampaikan begitu. Oke, mantap. Oke, ada yang lain? Apa kan gabungan Bengkong sama Batu Ampar itu bukan basisnya warga Tionghoa di situ. Bagaimana Abang meyakinkan atau sosialisasi untuk apa ya untuk meyakinkan warga? Di Bengkong Batu Ampar, Pak, ini etnis Tionghoa terutama berapa jumlahnya ya kira-kira ya. Dari perhitungan data yang saya dapat itu lebih kurang ada sekitar 8.000 pemilih ya di Bengkong Batu Ampar. Betul, cukup besar, terutama di daerah Bangkong Sadai, itu daerah Pasir Putih ya, di perumahan Monde, Oriana, Regata, Cahaya Garden,
Golden Home itu semua mayoritas orang Tionghoa. Di situ sekitar warganya sekitar ada 6.000 7.000 Bapak, ya. Jadi dibilangnya tidak banyak, sebenarnya banyak sekali. Banyak. Cuma luput dari perhitungan kita. Kemudian misalnya di Batu Ampar itu daerah Seraya, kemudian daerah Sejodo. Itu juga sangat banyak sekali Bapak, ya. Itu jadi, bisnis itu kan, ya, ekonomi. Terus itu memang menjadi basis utama saya. Kemudian dari teman-teman yang lain, misalnya dari yang lainnya juga saya tetap akan melakukan pendekatan. Biasa saya melakukan tatap muka. Saya lebih sering Pak, kalau di Batam ini teman saya kalau tanya hari ini jadwal kamu apa, saya sering jawab Kopitiam. Jadi ketemunya warga itu di Kopitiam. Siapapun yang mau datang silakan, kita tukar pikiran. Ya saya sering ajak, ya ayo anak muda terutama yang baru masih sekolah yang menjadi pemilih pemula. Saya akan sering sharing. Saya ini mata sipit. Tapi kenapa kamu harus mendukung saya? Karena saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Ingin hidup saya berfaedah. Saya tidak melakukan money politik, maka saya tidak beban untuk mengambilkan modal. Sehingga saya betul-betul bisa melayani kamu 5 tahun. Tapi kalau hari saya money politik, saya bayar kamu. Ya udah selesai. Kamu tugas saya udah selesai. Besok nggak usah kontak saya lagi. Jangan marah kalau saya nggak angkat telepon gitu. Tapi kalau saya tidak melakukan money politik dan Anda mendukung saya, itu saya ada utang moral saya kepada kamu selama 5 tahun. Jadi silaturahmi kita, hubungan kita itu akan bertahan selama 5 tahun. Gitu. Ini terkait dengan pertanyaan Bang Edi tadi. Ada beberapa kali saya ngobrol dengan teman-teman yang dalam Tionghoa. Ada kekhawatiran dengan politik. Pemilihan legislatif tahun ini bagi caleg-caleg Tionghoa, bukan saya bicara saras ya. Bertepatan dengan Tebome apa? Belum, masih hari kelima. Nah, itu ada yang bercerita di hari kelima itu justru katanya paling ramai di kampung. Kongsi Facai ya? Kongsi Facai. Artinya banyak yang pulang kampung. Kekhawatirannya itu mereka tidak bisa nyoblos untuk kota Batam gitu. Iya, betul Pak. Ke Selat Panjang pada balik. Justru Pak itu ini ke Selat Panjang juga balik. Ada kekhawatiran seperti itu. Berkurang nih suara. Makanya kita sering sekarang di teman-teman kita di Pak Asmin, Pak Ripinto, Pak Hendra, Pak Likai, semua punya kekhawatiran yang sama bahwa di tahun baru Imlek itu yang hari kelima pas pemilu itu pasti banyak sekali teman-teman kita masyarakat Tionghoa itu pulang kampung, terutama Selat Panjang. Itu karena hari ke-6-nya itu ramai ya Bu Yana ya. Ya, tapi karena itulah kita terus melakukan himbauan kepada teman-teman. Ya baik waktu kita lagi ngopi kita bilang jangan sampai golput ya. Kalau mau rayakan tahun ini Imleknya boleh pulang lebih cepat ya, sebelum Imlek pulang. Nanti hari ketiga, hari keempat baliklah ke Batam. Supaya suara kita yang satu suara itu yang sampai harga itu jangan sampai hilang, karena itu menentukan masa depan kita toh. Betul. Yang menentukan masa kita sendiri. Justru di hari kelima itulah undang-undangnya yang harus tidak balik ke Batam. Betul. Itu terutama di Selat Panjang. Ya, di Selat Panjang. Jadi perkiraannya itu yang pulang ke Selat Panjang itu bisa mencapai 6-7 ribu orang yang mudik ya, di Imlek ya. Terutama di hari ke-6 itu biasa sangat ramai sekali. Jadi perhitungannya bagaimana ya, kita terus melakukan himbauan dan edukasi kepada teman-teman karena tahun ini kita spesial ya, kita bertepatan dengan tahun politik ya, kita harus melakukan pemilihan. Nah kita jangan sampai mesia-siakan satu suara yang kita miliki, karena itu akan menentukan masa depan bangsa kita. Kalau mau pulang tahun ini, pulang lebih awal, datang balik ke Batam lebih awal. Itu yang kita terus melakukan imbauan. Nah, semoga hal ini bisa menimbulkan kesadaran. Nah, semoga partisipasi masyarakat untuk Pileg dan Pilpres ini bisa lebih tinggi lagi dari sebelumnya begitu. Pak Sarul. Oke, ada yang lain? Ada? Oke, ada. Terima kasih Pak Effendi Tan yang sudah hadir di acara Metro Forum, karena acara Metro Forum ini kita harapkan masyarakat
bisa memilih wakil rakyatnya, mana yang berintegritas, mana yang punya kapasitas, sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung. Beliau sudah mau hadir dan menyampaikan seperti ini, apa yang menjadi keinginannya untuk maju sebagai wakil rakyat. Terima kasih, sampai jumpa di Metro Forum selanjutnya.